Coba bayangin deh, kita kembali ke zaman di mana belum ada negara-negara kayak sekarang, apalagi internet. Di Eropa saat itu, ada satu institusi yang kuasanya, wah di mana-mana, mengatur iman, politik, sampai ke urusan sehari-hari. Namanya gereja. Nah, kali ini kita bakal bedah gimana cengkraman kekuasaan yang super kuat ini justru jadi pemicu salah satu revolusi terbesar dalam sejarah. Pertanyaan besarnya kan ini, loh kok bisa? Gimana ceritanya satu lembaga doang bisa ngumpulin kekuasaan sebegitu gedenya, sampai bisa mengendalikan raja dan rakyat jelata dengan sama kuatnya? Oke, mari kita kupas tuntas, kita mulai dari fondasi semua kekuasaan, duit. Pertama-tama kita lihat gimana iman dan konsep keselamatan justru jadi, ya, semacam bisnis raksasa. Dan ini bukan soal sumbangan sukarela loh. Ini adalah sistem yang sangat terstruktur buat mengeruk kekayaan dalam skala yang belum pernah ada sebelumnya. Jualan utamanya atau mungkin yang paling terkenal itu namanya indulgensi. Gini deh konsepnya, Anda bisa beli surat resmi dari gereja. Fungsinya, katanya sih, bisa ngurangin waktu hukuman dosa Anda atau bahkan kerabat Anda yang udah meninggal di api penyucian. Kebayangkan, ini jadi produk spiritual yang laku keras karena mainin banget rasa takut dan harapan orang-orang. Terus, duit sebanyak itu lari kemana? Sebagian besar dipakai buat mendanai proyek-proyek super megah, salah satunya pembangunan Basilika Santo Petrus di Roma yang kita kenal sekarang. Jadi bisa dibilang kemegahan yang kita lihat hari ini, sebagian dananya ya dari penjualan surat pengampunan dosa itu. Selain indulgensi, ada lagi yang namanya persepuluhan. Ini bukan pilihan ya, ini pajak wajib sebesar 10% dari semua pendapatan. Mau kamu petani paling miskin atau bangsawan paling kaya, semua kena. Ini jadi aliran pemasukan yang konstan dan gede banget yang bikin gereja jadi lembaga terkaya di Eropa. Dan kekayaannya itu bukan cuma dalam bentuk uang loh, gereja juga jadi tuan tanah terbesar di Eropa. Di beberapa wilayah, mereka bahkan menguasai hampir sepertiga dari seluruh lahan yang ada. Ini ngasih mereka kekuatan ekonomi yang luar biasa. Jadi intinya, gereja bukan cuma kekuatan spiritual, tapi juga raksasa ekonomi. Oke, jadi duit udah banyak, tanah udah luas. Terus apa? Ya, kekuasaan politik dong. Sekarang kita lihat gimana kekuatan ekonomi tadi diubah jadi pengaruh politik yang nyata. Disinilah batas antara pemimpin agama dan penguasa dunia jadi tipis banget. Di sini nih letak ironi terbesarnya. Di satu sisi, ajarannya menyerukan hidup sederhana dan rendah hati. Tapi di sisi lain, para pemimpin tertingginya, paus, kardinal, uskup, malah hidup dengan kemewahan yang luar biasa, bahkan bisa menyaingi para raja. Dan parahnya lagi, korupsinya juga merajalela. Jabatan di gereja bisa diperjualbelikan, ini namanya simoni. Kerabat sering banget dikasih posisi penting lewat nepotisme. Bahkan, banyak uskup yang megang beberapa jabatan sekaligus atau pluralisme. Biar apa? Ya biar gajinya double, 3, dan seterusnya. Ya jelas aja, dengan duit dan struktur sebesar ini, pengaruh paus seringkali jauh lebih besar daripada raja manapun di Eropa. Gereja bisa ikut campur dalam urusan negara, menuntut raja buat tunduk, dan seringkali, ya mereka berhasil. Dan ini dia senjata pamungkas mereka. Paus punya kuasa untuk mengekskomunikasi seorang raja, alias mengeluarkannya dari gereja. Ini bukan sekedar masalah spiritual, ini kartu mati politik. Rakyat jadi nggak punya kewajiban lagi buat setia sama raja yang dikucilkan, yang artinya sang raja bisa langsung kehilangan tahtanya. Kekuatan finansial? Udah. Kekuatan politik? Udah juga. Tapi ada pilar ketiga yang mungkin efeknya paling dahsyat. Kontrol total atas informasi dan kebenaran. Ini adalah monopoli atas jalan menuju surga. Kunci dari kontrol ini sebenarnya simpel banget. Alkitab waktu itu cuma ada dalam bahasa Latin. Kenapa ini penting? Ya karena rakyat jelata, orang-orang biasa, nggak ada yang ngerti bahasa Latin. Itu bahasanya kaum terpelajar dan para imam. Coba kita pikirin sebentar deh, apa dampaknya kalau gitu? Kalau kamu nggak bisa baca sendiri kitab sucimu, apa yang terjadi? Jawabannya ketergantungan total. Orang-orang biasa nggak punya pilihan lain selain percaya 100% sama apa kata imam. Gereja jadi satu-satunya yang berhak menafsirkan kehendak Tuhan. Ini ngasih mereka kendali penuh atas keyakinan dan bahkan ketakutan masyarakat. Terus gimana caranya biar nggak ada yang coba-coba menentang monopoli ini? Nah, mereka punya semacam polisi pikirannya sendiri. Namanya inkuisisi. Ini adalah pengadilan agama yang sangat ditakuti. Tugasnya memburu dan menghukum siapapun yang dianggap menyebarkan ajaran sesat. Prosesnya itu benar-benar dirancang untuk menebar teror. Mulai dari dituduh sesat, diadili oleh pengadilan gereja, sampai akhirnya dihukum berat. Tokoh-tokoh reformis awal seperti Jan Hus bahkan sampai dibakar di tiang pancang karena berani mengkritik. Pesannya jelas banget.
jangan pernah pertanyakan kami. Oke, jadi kita udah lihat ya 3 pilar kekuasaan yang luar biasa besar ini. Tapi namanya juga kekuasaan, kalau disalahgunakan terus-terusan, pasti akan ada perlawanan. Inilah percikan yang akhirnya menyulut api reformasi. Coba kita rangkum sedikit. Jadi ada kekuatan finansial yang dibangun dari indulgensi dan pajak, ada kekuatan politik yang bisa menundukkan raja, dan ada kekuatan ideologis yang mengendalikan apa yang orang pikirkan dan yakini. 3 hal ini resep sempurna untuk sebuah ledakan. Semua penyalahgunaan ini, kemewahan yang berlebihan, korupsi yang terang-terangan, dan penindasan pemikiran tentu aja bikin banyak orang muak. Rasa nggak puas ini menyebar luas, bukan cuma di kalangan rakyat biasa, tapi juga di antara para cendekiawan dan bangsawan. Eropa saat itu udah seperti tong mesiu yang siap meledak. Dan akhirnya, pada tahun 1517, ada satu orang yang menyalakan korek apinya. Waktu Martin Luther memaku 95 tesisnya di pintu gereja, dia itu nggak cuma mengkritik penjualan indulgensi. Dia secara nggak langsung menantang seluruh sistem kekuasaan yang barusan kita bahas. Dan ledakannya mengubah dunia untuk selamanya. Nah, cerita ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang relevan sampai kapanpun. Apa sih yang terjadi kalau ada satu lembaga memegang kekuasaan yang absolut tanpa ada yang mengawasi? Sejarah gereja pra-reformasi ngasih kita pelajaran penting. Kekuasaan semacam itu pada akhirnya akan melahirkan perlawanannya sendiri.